banget loh, sekarang terlambat banget. Iya, biasanya dia kan on time. Krista, kok kamu lemes banget? Padahal baru jam segini udah kayak HP lopet aja. Iya nih, pusing banget. Capek banget juga, kayak habis maraton. Padahal cuma jalan ke kelas tadi. Wah, jangan-jangan kamu kena Apa? patah hati. Kalau patah hati mah gampang, tinggal cari yang baru aja. Gak boleh gitu tau. Kalau gitu aku juga mau. Kalau gampang mah aku udah dapet 10 kali. Bagi satu dong. Tapi serius deh, Krista. Kamu sering lemes kayak gini nggak? Gede. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Baru sadar aku. Kayaknya aku sering kayak gini deh. Apalagi kalau lagi hype. Kayaknya makin marah. Maksudku parah. Tuh kan, efeknya ini kayaknya kamu beneran anemia deh. Anemia. Anemia tuh kayak kenapa sih? Anemia itu ketika kondisi tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Jadi oksigen tidak bisa dibawa dengan baik ke seluruh tubuh. Betul, makanya gejalanya itu sering capek, lemes, pucat, terus jantung juga jadi berdebar. Cocok banget dong sama aku. Jadi aku kena anemia dong. Bisa jadi sih, tapi jangan self diagnosis dulu. Kita harus periksa ke puskesmas atau ke dokter. Iya sih. Kalian tahu nggak sih, ternyata anemia ini tuh banyak banget loh kasusnya, terutama di kalangan remaja putri. Anemia di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 48% dan anemia remaja putri di Jawa Timur termasuk dalam kategori berat loh. Anemia merupakan keadaan tubuh yang memiliki kadar hemoglobin lebih rendah dari nilai normal. Hemoglobin berfungsi mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Hemoglobin yang di bawah normal tidak dapat mengangkut oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Hemoglobin pada remaja putri yaitu 12 gram per desiliter. Jika hemoglobin di bawah normal, dapat menimbulkan gejala 5L, yaitu lemah, lelah, letih, lesu, dan lunglai. Iya, soalnya tiap bulan kan kita menstruasi, jadi kita kehilangan banyak darah. Kalau pola makan nggak seimbang, resiko terkena anemia makin tinggi. Kalau menurut data dari WHO sih, lebih dari 30% remaja putri di dunia itu kena anemia tahu. Terus kalau di Indonesia sendiri, prevalensinya itu tinggi banget. Waduh, berarti kita semua termasuk kaum yang beresiko ya buat terkena anemia. Bahaya banget. Mengapa remaja putri lebih berisiko terkena anemia? Yang pertama, remaja putri mengalami pertumbuhan yang pesat sehingga dibutuhkan zat besi yang banyak. Yang kedua, diet yang tidak tepat dengan tujuan menurunkan berat badan seperti mengurangi asupan protein hewani. Yang ketiga, mengalami menstruasi yang akan kehilangan darah setiap bulan dan membutuhkan zat besi 2 kali lipat saat menstruasi. Harus kita ketahui juga dampak buruk anemia yang akan dialami oleh remaja putri, yaitu menurunnya daya tahan tubuh, tingkat kebugaran menurun, produktivitas menurun, konsentrasi menurun, hingga prestasi menurun. Selain itu, anemia juga memiliki dampak panjang jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, seperti pertumbuhan janin terhambat, bayi prematur, berat bayi lahir rendah, gangguan tumbuh kembang anak seperti stunting, perdarahan sebelum dan saat melahirkan, serta kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, kita dapat mencegah dengan memperbanyak makanan sumber zat besi baik dari jenis hewani dan nabati. Sumber zat besi hewani contohnya seperti daging, telur, dan ikan. Sumber zat besi nabati contohnya seperti sayuran hijau dan buah-buahan. Mengonsumsi vitamin C membantu penyerapan zat besi dalam tubuh, contohnya pada buah-buahan. Mengonsumsi tablet tambah darah yang berfungsi untuk meningkatkan produksi hemoglobin dalam tubuh dan menggantikan zat besi yang terbuang pada saat menstruasi. Tablet tambah darah tidak dapat menyebabkan keracunan, sehingga tablet tambah darah aman untuk dikonsumsi dengan jangka waktu tertentu. Dapatkan tablet tambah darah di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, apotik, dan lain-lain. Terus anemia itu cuma ada satu jenis doang kan? Ih, nggak cuma satu aja, jenis anemia itu ada banyak loh. Apa aja?
Nah, yang aku tahu itu ada anemia defisiensi besi, yaitu paling sering terjadi karena kurangnya zat besi. Lalu itu ada anemia megaloblastik, itu tuh karena kurangnya vitamin B12 atau asam folat. Terus ada anemia aplastik, di mana sumsum tulangnya gak bisa bikin sel darah merah cukup. Yang terakhir itu ada anemia hemolitik, yaitu sel darahnya cepat rusak. Nah, kalau misalnya untuk remaja putri kayak kita, yang paling umum itu anemia defisiensi besi. Gitu. Jadi selain lemas sama pusing, gejalanya apa lagi? Ini apa lagi ya? Gejala lainnya itu bisa wajah pucat, kuku rapuh, terus rambut gampang rontok sama gampang ngantuk loh. Aku kok pucat? Iya aku beneran pucat. Aduh gimana dong? Hati-hati Devista, kalau misalnya anemia itu dibiarin, nanti bisa ganggu konsentrasi belajarnya kamu. Terus kamu juga gampang sakit, sama bisa berdampak ke masa depannya kamu nanti. Kok serem banget ya? Secara sederhana, kita dapat melakukan deteksi dini anemia dengan melihat konjungtiva mata atau bagian dalam kelopak bawah mata berwarna pucat, iritasi pada lidah, kuku mudah rapuh, bibir pecah-pecah, dan telapak tangan pucat. Kalau kamu memiliki tanda atau gejala anemia, segeralah mencari diagnosis yang tepat dengan pemeriksaan hemoglobin. Pemeriksaan hemoglobin dapat dilakukan 6 bulan atau 1 tahun sekali, dapat dilakukan di puskesmas secara gratis. Tapi gampang banget kok mencegahnya. Oh ya? Gimana? Nah, caranya itu Yang pertama, makan makanan kaya zat besi kayak daging, hati ayam, bayam, sama kacang-kacangan. Terus yang kedua, minum vitamin C biar penyerapan zat besi lebih maksimal. Dan yang ketiga, jangan lupa minum tablet tambah darah, terutama buat remaja putri kayak kita. Tahukah kamu tentang tablet tambah darah? Tablet tambah darah adalah tablet yang dikonsumsi untuk menambah sel-sel darah merah. Menurut rekomendasi WHO, tablet tambah darah yang ideal mengandung 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat. Lalu, bagaimana ya cara minum tablet tambah darah dengan benar? Pertama, minumlah dengan air putih atau jus buah. Tidak boleh diminum dengan kopi, teh, atau susu. Kedua, apabila ingin mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, sebaiknya dilakukan 2 jam sebelum atau sesudah mengonsumsi tablet tambah darah. Ketiga, sebaiknya tablet tambah darah diminum 1-2 jam setelah makan, pada saat perut atau lambung tidak terlalu penuh dan tidak kosong. Mengonsumsi tablet tambah darah terus-menerus, apa tidak bahaya? Konsumsi zat besi terus-menerus tidak akan menyebabkan keracunan karena tubuh mempunyai sifat autoregulasi zat besi. Nah, tunggu apa lagi? Yuk cegah anemia masa remaja dengan dukungan guru, keluarga, dan tenaga kesehatan. Pasti kita bisa menjadi sehat, cantik, cerdas tanpa anemia. Berarti mulai sekarang kita harus tetap konsumsi obat tablet tambah darah setiap minggu. Iya, jangan cuma dibeli doang, ya kan Salsa? Ya, ketahuan. Iya deh. Nah, kalau cara cegahnya gitu, terus sekarang cara ngobatinnya kayak apa?
sih minum suplemen zat besi yang sesuai dengan resep dokter. Tapi jangan cuma minum obat aja, harus dibarengin dengan pola makan yang sehat dan gaya hidup yang teratur. Nah, teman-teman, dalam mengkonsumsi makanan setiap hari, dianjurkan untuk menerapkan panduan gizi seimbang yang digambarkan melalui tumpeng gizi seimbang. Terdapat 4 pilar gizi seimbang. Dari 4 prinsip tersebut dapat diterapkan pada saat mengkonsumsi makanan, yaitu mengkonsumsi beraneka ragam pangan, melakukan aktivitas fisik, minum air putih 8 gelas setiap hari, dan berperilaku hidup bersih. Nah, teman-teman, perhatikan asupan gizi seimbangmu sesuai isi piringku ya, yaitu makanan pokok sumber karbohidrat 2/3 dari setengah piring. Contohnya diisi dengan nasi, roti, dan mie. Lauk pauk, sumber protein yaitu 1/3 dari setengah piring. Contohnya daging, ikan, telur, tempe, dan tahu. Sayuran, sumber vitamin dan mineral yaitu 2/3 dari setengah piring. Bisa diisi dengan bayam, daun katuk, dan daun kelor. Buah, sumber vitamin yaitu 1/3 dari setengah piring. Contohnya, jambu biji merah, jeruk, dan apel. Dan jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari. Berikut contoh menu gizi seimbang. Ada nasi, ikan goreng, tahu goreng, sayuran, buah jeruk, dan air putih. Tingkatkan makanan sumber zat besi dengan memperhatikan sumber asupan proteinmu. Kamu harus tahu bahwa protein merupakan bahan baku penting untuk pembentukan sel darah merah. Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi menjadi terhambat, sehingga akan terjadi kekurangan zat besi. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung vitamin B9 dan B12. Hindari mengkonsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti kopi, teh, coklat, dan susu. Dan sebaliknya, konsumsilah makanan kaya vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Minumlah tablet tambah darah secara teratur. Kamu perlu tahu bahwa remaja putri dianjurkan untuk mengkonsumsi 1 tablet tambah darah per minggu dan 1 tablet tambah darah setiap hari di masa menstruasi. Pemberian tablet tambah darah dilakukan pada remaja putri mulai dari usia 12 hingga 18 tahun setiap minggu selama 52 minggu. Sehingga kamu harus mengkonsumsi 52 tablet tambah darah dalam 1 tahun. Tablet tambah darah mengandung 60 mg besi elemental dan 400 mikrogram asam folat. Cara mengkonsumsi tablet tambah darah, yang pertama adalah mengkonsumsi 1 tablet per minggu atau 1 tablet setiap hari di masa menstruasi. Yang kedua, tablet tambah darah diminum di malam hari menjelang tidur untuk mencegah timbulnya rasa mual. Yang ketiga, tablet tambah darah diminum dengan air putih dan konsumsilah buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk dan jambu biji. Yang keempat, konsumsilah tablet tambah darah saat perut telah terisi makanan. Yang kelima, hindari konsumsi tablet tambah darah dengan teh, kopi, susu, atau coklat yang mengandung zat penghambat penyerapan zat besi. Betul banget, sama kita tuh jangan sering begadang, terus jangan skip sarapan, sama jangan diet ekstrim. Bukan apa-apa. Cantik boleh, anemia jangan. Bener banget sih. Intinya ya teman-teman, anemia itu masalah yang serius, bukan cuma tentang lemes biasa doang. Kalau nggak dicegah bisa ganggu kesehatan, prestasi, bahkan masa depan kita loh. Iya, kita harus saling ingetin biar gak ada lagi yang cuek sama kesehatan diri sendiri. Iya, jangan males minum TTD dan juga jangan males makan makanan sehat karena itu investasi buat masa depan kita. Makasih ya guys. Jadi aku sadar sekarang, berarti aku harus lebih peduli lagi sama kesehatan aku. Oh, thank you. Anemia adalah kondisi medis ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah turun di bawah normal, sehingga tubuh kekurangan oksigen untuk jaringan dan organ. Penyebab anemia beragam, mulai dari kekurangan zat besi, defisiensi vitamin B12 atau folat, hingga penyakit kronis dan gangguan sumsum tulang. Gejalanya meliputi kelelahan, pusing, pucat, dan sesak napas karena tubuh berusaha mengkompensasi kurangnya oksigen. Diagnosis anemia dilakukan lewat tes darah lengkap untuk mengetahui jenis dan penyebabnya.
Pengobatan disesuaikan dengan penyebabnya, seperti suplementasi zat besi, vitamin, atau terapi khusus untuk penyakit yang mendasari. Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan diet seimbang, kaya zat besi dan vitamin, serta pemeriksaan kesehatan rutin. Anemia yang tidak dapat ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius, terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Sehingga penanganan yang tepat sangat penting untuk kesehatan yang optimal.